Oh, iya, 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 iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan itu. Suami lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel Nura Punya Cerita. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, selalu dipermudah segala urusannya, dan tetap semangat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, hari ini aku ada pesanan tumpeng ulang tahun ya teman-teman. Jadi kebetulan istrinya Hanif itu pesen tumpeng ke aku karena Hanifnya itu atlet silat Indonesia ya, ulang tahun yang ke-26. Jadi Hanif pingin tumpeng, terus istrinya pesen ke aku tumpengnya. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Oke, dimulai dengan mengkukus telur ya. Kalau aku biasanya dikukus telurnya biar mudah membuka kulit telurnya. Dan ini aku merebus dulu jengkol karena ada yang spesial nih di tumpeng kali ini. Aku rebus dulu jengkolnya ya. Di sini aku rebus jengkolnya pakai daun salam dan kopi ya teman-teman. Dan di sini aku bikin tumpengnya itu sebanyak 10 porsi ya teman-teman, karena pesennya itu 10 porsi aja. Jadi buat keluarga aja ya teman-teman. Nah, ini jengkolnya ini aku pakai 1 kilo jengkol. Dan setelah direbus udah matang nih teman-teman. Pak suami membantu dan Haura ya. Jadi di menu tumpeng kali ini ada menu rendang jengkolnya gitu ya teman-teman. Dibalik nih. Nah. Oh. Oh, iya, 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 iya. Terus Oh, di. Iya, iya, Thomas hancur. Dah, dah. Tos, 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 tos. Aduh. Tos. Nah, sok. tadi tuh Tos, dah. Tos, beres. Tos. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Di sini aku membuat dulu hiasan dari daunnya ya teman-teman. Ini malam-malam ya teman-teman. Jadi pesannya itu untuk jam 4 sorean ya. Jadi ini aku malamnya bikin daun-daunnya dulu. Lanjut, aku di sini pagi-pagi itu goreng kacang tanah untuk orek tempe ya teman-teman. Aku goreng semua bahan yang harus digoreng. Jadi semuanya seperti kacang, tempe, teri, kentang, semuanya aku goreng yang nanti mau dimasak. Nah, setelah aku kukus, ini telurnya ada 13 butir telur ya teman-teman. Aku lebihin. Soalnya kalau misalnya nggak dilebihin takutnya ada yang rusak atau apa. Tapi ini alhamdulillah nggak rusak sama sekali. Kalau aku kukus ya teman-teman, lebih mudah membukanya. Oke, lanjut teman-teman. Di sini aku goreng kentang. Di sini kentangnya aku pakai 1 kilo kentang untuk 10 porsi. Dan aku akan membuat kentang balado untuk menunya ya. Lanjut, di sini aku goreng teri jengki ya teman-teman untuk orek tempe nanti.
Alhamdulillah ini balado kentangnya udah mateng dan nggak sempet ke record. Nggak tahu kenapa, mungkin aku nggak cek tadi, jadi waktu pas masak itu nggak sempet ke record teman-teman. Lanjut teman-teman, di sini aku ungkep dulu ayam ya teman-teman. Jadi kompor yang sebelah aku pakai untuk mengungkep ayam. Bumbunya bawang merah, bawang putih, lengkuas, kemudian kemiri, ketumbar, lalu aku blender dan aku masukkan ayamnya. Kemudian aku kasih daun jeruk dan lengkuas. Ini aku ayamnya pakai 1 kilo ayam, jadi 10 paha ayam ya. Kemudian ini aku tambahkan 1 genggam kelapa. Lanjut di sini aku akan memasak orek tempe dulu. Ini bumbunya bawang merah, bawang putih, kemudian cabai keriting. Aku blender dan aku goreng sampai nggak bau langu ya teman-teman. Aku tambahkan air, kemudian tambahkan air asam jawa juga. Kemudian tambahkan garam, penyedap rasa dan gula pasir ya teman-teman. Di sini aku tempenya pakai 1 papan tempe. Kemudian kacang sebanyak 200 gram dan teri jengki itu ya teman-teman. Ini aku tambahkan daun jeruk sama lengkuas ya. Setelah matang bumbunya, aku masukkan tempenya ya teman-teman. Oh iya, aku tambahkan juga lengkuas ya. Aku tambahkan sedikit kecap dan aku orak-orak lagi. Ini udah mateng, aku langsung angkat aja. Lanjut untuk masak menu berikutnya. Nah, di kompor sebelah tadi udah aku ungkep ayamnya dan ini langsung aku goreng cepet-cepet. Ini ayamnya dulu aku goreng ya teman-teman. Alhamdulillah ayam serundengnya udah aku goreng dan aku angkat. Kemudian lanjut Pak suami membantu menata daun-daunnya di atas nyiru ya teman-teman. Lanjut ini aku tadi lupa goreng serundengnya. Hati-hati kegosongan ya teman-teman, apinya jangan terlalu besar. Selagi aku masak, Pak suami membantu menata daun di atas nyirunya ya teman-teman. Biar terlihat lebih segar daun-daunnya, diulasin minyak ya teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Di sini aku mau masak menu andalannya yaitu rendang jengkol. Bumbunya bawang putih, bawang merah, kemiri, ketumbar. Kemudian
jinten yang udah aku haluskan, lalu kita goreng sampai mateng. Tambahkan daun jeruk, sereh ya teman-teman, sama lengkuas. Setelah bumbunya udah mateng, lalu aku masukkan jengkolnya yang udah aku rebus dan udah aku geprek-geprek gitu ya jengkolnya. Kemudian aku masukkan 1 bungkus santan kara ya teman-teman. Lanjut masukkan juga merica bubuk, gula merah, gula pasir, garam, dan penyedap rasa. Kita ungkep lagi ya teman-teman, tambahkan air dan tambahkan kecap juga. Alhamdulillah ini rendang jengkolnya udah mateng. Jadi ada menu, menurut aku ini menu spesial atau menu andalan di tumpeng ulang tahun kali ini ya teman-teman. Jadi ada rendang jengkolnya. Mungkin teman-teman bisa ganti pakai rendang sapi. Aku mau blender kunyitnya. Oke, ini aku pakai beras 1,5 kilo. Aku masaknya pakai wajan yang tadi bekas ungkep ayam. Jadi ungkep ayamnya itu ada sisa airnya, nggak aku buang. Aku saring dan aku pakai buat bikin nasi tumpengnya. Untuk kelapanya aku pakai 1,5 butir kelapa ya teman-teman yang udah aku parut. Untuk airnya aku pakai 1.800 ml, ditotalin sama air bekas ungkepan tadi ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak pakai air ungkepan, airnya itu 1.800 ml. Kalau berasnya 1,5 kilo. Ini pakai parutan kunyit yang udah dihaluskan ya. Kemudian tambahkan garam, penyedap rasa, daun jeruk, sereh, dan lengkuas. Jangan lupa aduk-aduk biar nggak gosong. Setelah mateng, diamkan dulu sambil mengukus airnya sampai mendidih ya. Kalau udah mendidih baru kita masukkan nasi tumpeng yang udah mateng. Bukan yang udah mateng, yang udah bekah ya teman-teman, yang udah mengembang, yang udah tadi kita masak. Nah lanjut, sambil kita mengukus nasi tumpengnya, kita bikin urapnya ya teman-teman. Di sini aku rebus dulu kecamba atau togenya. Sebentar aja ya teman-teman, kita masaknya, kita rebusnya biar nggak layu, jadi biar tetap seger. Kita angkat. Lanjut, di sini kita rebus juga kacang panjangnya, nggak usah terlalu lama-lama ya teman-teman. Setelah matang seperti ini, angkat, lalu tiriskan juga. Kemudian rebus juga bayam. Sebentar aja ya teman-teman ya, jangan terlalu lama. Setelah matang, lalu kita angkat juga ya, tiriskan ya teman-teman. Dan yang terakhir, wortelnya aku rebus juga dan aku airnya ganti ya, khawatirnya kotor, bekas bayam hijau nanti warnanya. Nah ini untuk bumbunya aku haluskan kencur, bawang merah, bawang putih, kemiri,
Setelah minyak panas, aku goreng. Jangan lupa pakai air asam jawa ya teman-teman, sedikit. Kalau teman-teman seneng pakai terasi, boleh pakai terasi. Kalau di sini aku nggak pakai terasi ya teman-teman. Cuma kencur, kemiri, sedikit ketumbar, bawang merah, bawang putih, lalu cabai keriting. Masukkan juga garam, gula merah juga, kemudian lengkuas. Kita goreng sampai matang ya teman-teman bumbunya. Setelah itu kita masukkan kelapa parut. Ini kelapa parutnya aku pakai dari setengah butir kelapa gitu ya teman-teman. Kita masak sampai agak kering gitu ya teman-teman. Jadi biar urapnya itu nggak cepet basi. Nah ini udah matang tumpengnya, alhamdulillah. Alhamdulillah udah mateng. Ini nasi tumpengnya. Sekarang tinggal hias. Selagi suami ngake nasi tumpengnya biar asapnya keluar dan gak cepet basi, aku bikin dulu sambalnya. Nah ini udah mateng bumbu urapnya. Sebelahnya lagi aku masak sambal ya teman-teman. Maaf teman-teman kalau suara aku lagi serak ya. Ini aku bikin sambalnya dulu, aku goreng dulu bahan sambalnya. Nah ini setelah matang bumbu urapnya, aku masukkan sayur-sayuran urapnya seperti toge, bayam, wortel, dan kacang panjangnya. Ini dalam keadaan mati ya teman-teman kompornya, karena bumbu urapnya udah matang. Kita aduk-aduk ini sambil ngegoreng buat sambal. Aku bikin sambalnya sambal biasa aja ya teman-teman, pakai terasi sedikit. Nah ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Ini beneran enak urapnya. Nah, yuk sekarang kita hias teman-teman ya. Alhamdulillah sambil nunggu sambalnya matang, tadi udah aku goreng bumbu sambalnya lalu blender dan kita masak lagi. Ini aku sambil menata tumpengnya ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk pinggiran nyeruknya aku kasih selada bokor biar terlihat lebih cantik ya teman-teman. Udah kan pasang ininya udah matiin. Lanjut kita tata semua menu nasi tumpengnya seperti ini, apa ya, tempe oreknya aku simpan. Kemudian kentangnya. Untuk sisa-sisa, kalau misalnya nggak cukup, jangan terlalu disimpan terlalu banyak ya teman-teman. Jadi disimpan, nanti lebihnya itu di misting terpisah ya teman-teman. Kemudian ini telurnya.
aku tata juga di pinggiran nasi tumpengnya. Kalau untuk telur semuanya aku tata di atas tumpengnya. Kentang juga sama, kecuali rendang jengkol sama orek tempenya. Kemudian urap. Ada sisa lebihnya aku simpan di misting terpisah. Jadi nanti dikasihin gitu ya, sama lalapan dan sambalnya. Ya. Panas. Ya Allah, si Abi nah. Iya, Abi kalau kita tutupan kasih enggak. Kita kemana teh aneh cari kan sosial. Naon? Aturan kayak mikirna. Lanjut di sini aku simpan juga urap sayurnya. Pokoknya tata aja teman-teman, rapi dan terlihat menarik ya. Jadi nggak semuanya disimpan di atas tumpeng. Nah ini depannya itu ayam serundeng ya teman-teman. Ayam serundengnya juga masuk 10 paha ayam. Tidak lupa untuk menaburkan kelapa serundengnya teman-teman di atas ayam serundengnya. Dan terakhir menu andalannya ini rendang jengkolnya. Ini aku tata juga di pinggiran antara tempe orek dan telur baladonya ya. Sisanya aku simpan di misting terpisah. Nanti aku kasihin ke yang pesannya juga. Untuk sambalnya aku mistingin sama mentimun yang udah aku potong-potong gitu ya teman-teman. Biar customernya puas. Oh ya teman-teman, maaf ya kalau misalnya aku waktu dubbing ada suara
Anak aku Haura, maaf ya teman-teman, lagi seneng nyanyi-nyanyi kayak gitu. Untuk garnish, sebagian tadi udah bikin dibantu pas suami. Ini garnishnya yang biasa-biasa aja ya teman-teman. Kalau untuk yang garnish bunga-bunga yang bagus-bagus, harus ada alat khusus ya teman-teman. Ini pakai cutter biasa teman-teman, tuh seperti ini. Ini mentimun, tomat. Nah jadinya seperti ini, tuh ada logo HK-nya. Oke teman-teman, ini tumpengnya udah jadi. Sekarang aku mau nganterin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akang tungguin dulu ya. Tungguin dulu, Umi mau nganterin dulu tumpeng. Assalamualaikum. Suami lapar. Kesiangan Pak, makannya ya Pak. Kesorean. Sibuk Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Tumpeng dengan menu andalan yaitu rendang jengkol. Terima kasih udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.